Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Kedatangan Danrem Surya Kencana Brigjen Ahmad Fauzi ke Pondok Pesantren milik Bahar bin Smith untuk mengingatkannya agar memenuhi panggilan penyidik Polda Jabar Senin besok menuai sorotan banyak pihak, dan untuk membahasnya telah bergabung bersama kami anggota Komisi 1 DPR RI Dev Laksono. Selamat sore Pak Dev. Selamat sore, bagaimana kabarnya? Sehat semua? Baik, sehat sekali. Pak Dev, debat Danrem Surya Ya. Kencana dan Bahar bin Smith ini menjadi sorotan publik. Ya. Bagaimana DPR menanggapi debat panas ini? Ya, mungkin ada beberapa pandangan yang berbeda terhadap perdebatan tersebut. Ya, di satu sisi Pak Danrem di situ memang sedang menjalankan fungsinya ya sebagai pengawasan teritorial, di mana dia di situ memastikan bahwa jangan sampai ada ujaran-ujaran kebencian ataupun hal yang bisa memicu kericuhan ke depannya. Apalagi sudah menuduh ke satu orang figur yang itu adalah Pak Kasat, Pak Jenderal Dudung. Itu adalah tugas tanggung jawab media untuk memastikan jangan sampai ada perkumpulan besar yang menyebarkan hal-hal yang bisa menyebabkan fitnah ataupun juga kericuhan. Nah, tapi di satu sisi lain juga kehadiran beliau itu mungkin dianggap sebagai suatu penekanan karena mungkin ada trauma daripada kejadian-kejadian sebelumnya. Nah, tentu kita harapkan TNI, khususnya di sini TNI Angkatan Darat, untuk bisa menjalankan fungsinya untuk melakukan pengawasan ataupun juga pengamanan wilayah teritorial. Tapi kalau wilayah hukum itu adalah tentu adalah fungsinya daripada Kepolisian Republik Indonesia. Nah, tetapi di sini TNI juga dianggap sebagai pengayom masyarakat, sebagai tauladan dari banyak elemen masyarakat. Jadi tentu kita tetap berharap bahwa personel-personel TNI, khususnya di sini di wilayah teritorial ya, dari mulai Pangdam, Korem, Kodim hingga Koramil, itu bisa menjadi tokoh-tokoh di masyarakat untuk menjadi penenang, bahkan perajut masyarakat, jangan sampai ada gesekan-gesekan yang bisa menyebabkan kekisruhan lagi ke depannya. Baik Pak Dev, artinya apa yang dilakukan oleh Danrem menurut Anda apakah sesuai dengan tugas dan fungsinya melihat dari pendekatan yang dilakukan oleh Danrem mendatangi pondok pesantren? Ya. Kalau dari saya pribadi ya, itu adalah memang sesuai dengan tugasnya. Karena dia itu mendatangi permasalahan, komunikasi, mengingatkan, jangan meneruskan dakwah yang bisa memicu kekisruhan, dan juga mengingatkan warga yang di mana wilayah dia bertugas untuk memastikan semuanya itu mengikuti aturan hukum. Di situ saya melihat sih dia menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Nah, memang yang agak dikagetkan itu adalah responsnya daripada masyarakat ataupun tokoh yang dimaksud. Ya, mungkin karena ada pengalaman-pengalaman sebelumnya dan juga mengingat apa yang beliau utarakan di hadapan masyarakat umum, sehingga ada resistensi yang kuat. Nah, tentu kita harapkan resistensi ini dapat diklarifikasi ataupun dapat dijelaskan di Mabes Polda nanti pada hari Senin, dan juga tidak lagi menimbulkan ataupun menyebabkan keresahan lagi yang bisa mencapai suatu perpecahan di elemen-elemen masyarakat. Oke. Pak Dev, dari pandangan DPR sendiri, sebetulnya bagaimana posisi TNI seharusnya ketika kemudian terdapat masalah yang berkaitan dengan warga sipil? Ya, tentu TNI tetap harus sebagai netral ya, tapi dia harus melaksanakan tugas sesuai dengan undang-undangnya. TNI memang tidak bisa melakukan penangkapan, melakukan pemrosesan hukum. Itu semua adalah tugas dan fungsinya daripada Kepolisian Republik Indonesia. Nah, kan tapi TNI di sini juga dituntut untuk melakukan tugasnya untuk melakukan mitigasi akan permasalahan potensi-potensi yang bisa disebabkan ke depannya. Jadi kalau saya menilai apa yang dilakukan oleh Danrem itu sudah benar, cuman responsnya itu yang memang mungkin tidak diantisipasi sebelumnya. Jadi ya ini bisa jadi pelajaran juga ke depannya. Bila menghadapi situasi seperti ini sudah ada langkah-langkah selanjutnya.
Oke, mengenai kasus dugaan ujaran kebencian yang melibatkan Bahar bin Smith sendiri, bagaimana kemudian tanggapan dari Ya. DPR dan bagaimana kemudian DPR mengawal kasus hukum ini? Ya, tentu ini sudah masuk ranah hukum. Jadi bukan dikawal oleh DPR, itu sudah masuk pidana kepolisian. Jadi proses itu akan dipanggil, diperiksa, lalu dilakukan penyidikan dan sehingga akhirnya dilimpahkan ke jaksa ataupun ke pengadilan. Jadi kita tentu berharap semua pihak di sini bisa bersikap dengan arif dan juga bisa menjalankan bisa mengawasi proses ini sehingga tidak ada yang dituduh-tuduh lagi bahwa ini merekayasa atau segala macam, karena buktinya itu akan dipaparkan secara umum. Proses penyidikannya pun juga akan dimonitor oleh semua lembaga. Oke, baik, terima kasih anggota Komisi 1 DPRD Flaksono telah berbincang bersama kami sore hari ini.